Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Mirna S. dari kelompok 3 akan membahas mengenai karakteristik perkembangan anak usia dini. Adapun poin-poin yang akan dibahas nantinya, yang pertama mengenai aspek perkembangan anak usia dini, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini saat ini berkembang dengan pesat. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini diselenggarakan oleh berbagai instansi, baik secara formal maupun informal. Kualitas dan keberhasilan pelaksanaan atau penerapan suatu program dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya yaitu adanya perencanaan yang matang. Suatu perencanaan yang matang disusun dengan mempertimbangkan kesesuaian antara kebutuhan dan tujuan yang dicapai, tersedianya sarana dan tenaga pendukung, serta ketepatan waktu yang diperlukan. Selanjutnya, adapun aspek perkembangan anak usia dini menurut Allen dan Catron. Yang pertama yaitu kesadaran personal, yaitu permainan kreatif yang memungkinkan perkembangan kesadaran personal bermain, mendukung anak untuk tumbuh secara mandiri dan memiliki kontrol atas lingkungannya. Yang kedua, pengembangan emosi. Melalui bermain, anak dapat belajar menerima, berekspresi, dan mengatasi masalah dengan cara yang positif. Bermain memberikan kesempatan pada anak untuk mengenal diri mereka sendiri dan untuk mengembangkan pola perilaku yang memuaskan dalam hidup. Yang ketiga, membangun sosialisasi. Bermain memberikan jalan bagi pengembangan sosial anak. Ketika berbagi dengan anak yang lain, bermain dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa sosialisasi anak dengan lainnya. Yang keempat, mengembangkan komunikasi. Bermain merupakan alat yang paling kuat untuk membelajarkan kemampuan berbahasa anak. Yang kelima, pengembangan kognitif. Bermain dapat memenuhi kebutuhan anak untuk secara aktif terlibat dengan lingkungan, untuk bermain dan bekerja dalam menghasilkan suatu karya, serta untuk memenuhi tugas-tugas perkembangan kognitif lainnya. Dan yang terakhir yaitu perkembangan keterampilan atau kemampuan motorik. Kesempatan yang luas untuk bergerak, pengalaman belajar untuk menemukan aktivitas secara motorik yang meliputi penggunaan otot-otot besar dan kecil, memungkinkan anak untuk memenuhi perkembangan perseptual motorik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Yang pertama yaitu faktor genetik. Faktor genetik merupakan faktor internal yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Kedua, faktor lingkungan. Lingkungan di sini memiliki arti yang sangat luas, bisa berupa lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Ketiga, faktor kondisi kehamilan. Kondisi kehamilan pada dasarnya tumbuh kembang anak sudah dimulai sejak dalam kandungan. Yang keempat, faktor komplikasi persalinan. Komplikasi persalinan dapat mempengaruhi perkembangan anak balita karena jika ada komplikasi pada saat persalinan, pada saat nanti anak tersebut tumbuh dan berkembang akan ada gangguan perkembangan. Yang kelima, faktor pemenuhan nutrisi. Peran ibu sangatlah penting dalam pemenuhan nutrisi dalam perkembangan anak karena apa yang dimakan akan menjadi asupan gizi untuk menjadi perkembangan pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang keenam, faktor kerentanan terhadap penyakit. Anak yang menderita penyakit menahan akan terganggu tumbuh kembangnya dan pendidikannya. Di samping itu, anak juga mengalami stres yang berkepanjangan akibat dari penyakitnya. Dan yang terakhir yaitu faktor perilaku pemberian stimulus pendidikan dan pengetahuan. Orang tua sangat berpengaruh terhadap pemberian stimulasi karena dengan pendidikan dan pengetahuan yang semakin tinggi, orang tua dapat mengarahkan anak sedini mungkin dan akan mempengaruhi daya pikir anak untuk berimajinasi. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.